Bab 1491, Medan Perang Bintang Kaisar. Semua orang di lapangan bingung dengan tindakan Sander Ye. Apakah ini bisa? Semua orang memandang Sander Ye seolah-olah dia adalah monster. Apa-apaan ini? Bukankah dia hanya terlihat lebih tampan? Apakah semua wanita saat ini begitu murahan? Sander Ye membungkuk sedikit, dia tidak berlutut. Dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak bersikap rendah hati maupun sombong, tetapi bersikap sopan, karena dia tahu bahwa dalam benak seorang atasan, semakin rendah hati kamu bersikap, semakin dia akan memandang rendah kamu. Sebaliknya, jika kamu tidak bersikap rendah hati maupun sombong, dia mungkin akan memandang kamu lebih tinggi. Wanita itu tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan pergi. Di lapangan, beberapa manajer tambang kuno bergegas mengikuti dengan hormat. Pada saat ini, seorang pria datang ke Sander Ye. Pria ini bernama Yuso Zan, dan dialah orang yang memberontak. Dia diam-diam mengeluarkan sebuah token dan meletakkannya di tangan Sander Ye. Saudaraku, ketika kamu keluar, berikan ini kepada orang-orang dari Paviliun Xiangyun. Sander Ye tidak menolak. Dia menyimpan token itu dan berjalan pergi. Saat dia berjalan, dia tiba-tiba menoleh dan melirik pemilik Penatao yang tidak jauh dari situ. Melihat kedatangan Sander Ye, wajah pemilik Penatao tiba-tiba menjadi gelap. Sialan, bajingan ini ingin membunuhku. Tidak, aku harus mencari cara untuk meninggalkan tempat ini secepatnya. Karena dia tahu bahwa begitu Sander Ye meninggalkan tempat ini, dia pasti akan menemukan cara untuk kembali dan membunuhnya. Harus melarikan diri. Pada saat ini, pemilik Penatao merasa tertekan. Oh sial. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Bajingan ini benar-benar pergi dari sini dengan cara seperti ini. Apakah penampilan benar-benar penting? Wanita yang murahan. Di kejauhan, Sander Ye mengikuti wanita itu dan yang lainnya. Wanita itu jelas berpangkat sangat tinggi. Dia berjalan di depan dan semua orang mengikutinya dari belakang, bersikap sangat hormat. Wanita itu terus melihat sekelilingnya, mengamati situasi di sekelilingnya. Setelah beberapa saat, wanita itu tiba-tiba berhenti. Seorang pengawas tambang kuno bergegas menghampirinya. Wanita itu berkata tanpa ekspresi, 10 tahun. Semua tambang spiritual bintang di sini harus ditambang dalam waktu 10 tahun. Ekspresi direktur tiba-tiba berubah ketika mendengar ini, Tuan, ini. Wanita itu berkata, perang di garis depan sedang berlangsung sengit dan perbekalan sangat dibutuhkan. Aku akan mengirim beberapa orang lagi untuk membantumu. Jika kamu tidak dapat membersihkan tambang spiritual di sini dalam waktu 10 tahun, carilah tempat untuk mengubur dirimu sendiri. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Orang yang bertanggung jawab tampak sepucat kertas. Tak lama kemudian terdengarlah suara gemuruh dari sang manajer tambang, gali, gali cepat. Para tahanan terus bekerja. Sander Ye mengikuti wanita itu ke portal teleportasi yang besar. Portal teleportasi diaktifkan, dan cahaya keemasan menyelimuti semua orang. Dalam sekejap, semua orang langsung memasuki saluran teleportasi. Sepanjang jalan, wanita itu berdiri di depan, tanpa berkata apa-apa, hanya menatap lurus ke depan. Sander Ye secara alami tidak berani berbicara aktif, jadi dia berdiri dengan hormat di belakang, menunggu kesempatan. Dia tidak ingin melarikan diri karena rantai di tangan dan kakinya masih ada, dan kultivasinya dibatasi, jadi dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tentu saja, bahkan jika kultivasinya tidak dibatasi, dia tidak akan bisa melarikan diri. Kekuatannya saat ini telah sangat melemah, jadi lebih baik baginya untuk tidak menonjolkan diri. Begitu saja, setelah waktu yang tidak diketahui, cahaya putih muncul di depan. Setelah melewati cahaya putih itu, Sander Ye mengikuti semua orang dan muncul di depan sebuah rumah besar. Rumah besar ini melayang di udara,
meliputi setidaknya puluhan ribu hektar, sangat megah dan luas. Setelah Sanderye mengikuti wanita itu dan yang lainnya ke dalam rumah besar, wanita itu menghilang. Seorang lelaki tua di depannya meliriknya dan berkata, "Tunggu di sini." Setelah berkata demikian, orang tua itu menghilang bersama orang-orang lainnya. Sanderye tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi tidak ada cara selain menunggu dengan sabar. Dia merasa bahwa apa yang dikatakan saudara gunungmu benar, bahwa seseorang harus rendah hati. Dengan cara ini, Sanderye menunggu sampai hari berikutnya. Seorang lelaki tua berjalan mendekatinya dan berkata, "Ikut aku." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan pergi. Sanderye mengikutinya, dan lelaki tua itu membawanya ke sebuah paviliun kecil dan berkata, "Masuklah." Tepat saat Sanderye hendak masuk, lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Kamu tidak boleh menatap Tuan secara langsung. Apakah kamu mengerti?" Sanderye mengangguk, "Aku mengerti." Setelah mengatakan itu, dia masuk. Begitu memasuki paviliun, Sanderye mencium aroma samar. Cahaya di paviliun agak redup, yang tampak agak menyedihkan. Tidak jauh di depannya, wanita itu berdiri di sana dan menatapnya. Matanya tenang, begitu tenangnya hingga agak sulit untuk ditanggung. Sanderye membungkuk sedikit, "Tuan." Wanita itu menatap Sanderye dan berkata, "Katakan saja sendiri. Jika aku tidak puas dengan apa yang kamu katakan, aku akan mencari orang untuk menguburmu. Ujiannya akan segera tiba." Sanderye berkata, "Aku ingin hidup." Wanita itu tidak memiliki ekspresi apapun di wajahnya. Sanderye membuka telapak tangannya, dan seberkas jiwa pedang muncul di telapak tangannya. "Aku adalah kultivator pedang." Wanita itu menatapnya dan tidak berkata apapun. Jelas, masih belum puas. Sanderye berkata, "Nona, sejujurnya, aku adalah tuan muda dari keluarga yang di alam semesta utama. Karena beberapa alasan khusus, aku diasingkan ke sini oleh keluarga aku untuk mendapatkan pengalaman. Karena beberapa kesalahpahaman, aku menjadi tahanan. Aku tidak punya pilihan selain melarikan diri. Oleh karena itu, aku sengaja menarik perhatian nona muda dan ingin memanfaatkannya untuk melarikan diri." Wanita itu menatap Ye sejenak dan berkata, "Aku belum pernah mendengar tentang tuan muda keluarga yang..." Sanderye berkata, "Jauh sekali dari sini." Wanita itu bertanya, "Keluarga yang tingkat peradaban apa?" Sanderye berkata, "Hampir sama dengan kekaisaran." Wanita itu menatapnya tanpa berkedip atau mengatakan apapun. Sanderye sangat tenang dan kalem. Dia sudah mengatakan yang sebenarnya. Tatapan mata wanita itu membawa kekuatan menindas yang tak terlihat, tetapi kekuatan menindas ini tentu saja tidak berguna bagi Sanderye. Setelah beberapa saat, wanita itu berkata, "Aku tidak menampung orang-orang yang menganggur di sini." Sanderye berkata, "Kamu pesan saja." Wanita itu berkata, "Jadilah penjagaku." Sanderye mengangguk, "Baik." Wanita itu berbalik dan berkata, "Pergilah." Sanderye berbalik dan pergi. Setelah Sanderye pergi, sebuah suara terdengar dari sudut gelap di dekatnya, "Mengapa tidak membunuhnya saja?" Wanita itu bertanya, "Mengapa kamu ingin membunuhnya?" Suara itu berkata, "Aku khawatir orang ini mempunyai rencana lain." Wanita itu bertanya, "Menurutmu, apakah dia dikirim oleh keluarga Tian?" Suara itu berkata, "Itu bukan hal yang tidak mungkin." Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Dia bukan dari keluarga Tian." Suara itu bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" Wanita itu berkata, "Dia tidak takut padaku." Pemilik suara itu sedikit bingung. Wanita itu berbalik dan duduk. Dia mengeluarkan surat rahasia dan setelah membacanya sebentar, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Yang Mulia telah mulai memobilisasi pasukan di setiap provinsi. Tidak hanya itu, dia juga meminta setiap provinsi untuk mengumpulkan persediaan dengan segala cara.
Tampaknya pertempuran di medan perang bintang kaisar telah mencapai saat yang paling kritis. Suara itu bertanya, siapa komandan medan perang bintang kaisar kali ini? Wanita itu berkata, Sito Tian dari keluarga Tian. Suara itu sedikit terkejut, itu dia. Wanita itu mengangguk. Menurut informasi, orang ini sebenarnya membujuk para keturunan kuno untuk menyerang kita. Justru karena inilah situasi perang mulai merugikan kita. Saat dia berbicara, alisnya berkerut dalam, pertempuran ini menyangkut nasib kekaisaran kita. Kita tidak boleh kalah. Suara itu bertanya, Yang Mulia, apakah kamu akan mengerahkan seluruh kekuatan bangsa untuk pertempuran ini? Wanita itu berkata, ya, kita harus mendapatkan tambang ilahi di luar alam kalau tidak, begitu keluarga Tian mendapatkannya, dengan tambang ilahi di luar alam ini, dalam beberapa ratus tahun, kekuatan mereka secara keseluruhan akan jauh melampaui kita. Pada saat itu, kekaisaran kita bahkan tidak akan mampu melawan. Begitu pula, selama kita mendapatkan tambang ilahi di luar alam, kita akan mampu melampaui mereka dalam beberapa ratus tahun. Kedua belah pihak tidak punya jalan keluar, dan hanya bisa bertarung sampai mati. Suara itu sedikit khawatir, tapi sekarang keturunan kuno telah bergabung dengan keluarga Tian. Wanita itu menatap langit di luar dan berkata dengan lembut, Yang Mulia berpandangan jauh ke depan. Kita harus percaya padanya. Suara itu tiba-tiba bertanya, apa tujuanmu menjaga pemuda itu di sisimu? Wanita itu berkata, latih dia dan kirim dia ke medan perang bintang kaisar. Suara itu, rantai di tangan dan kaki Sander Ye akhirnya terlepas, dan kekuatannya pulih kembali. Tetapi, dia tidak melarikan diri. Tidak ada gunanya melarikan diri sekarang. Akan lebih baik baginya untuk mengikuti wanita itu di sini dan mencari kesempatan untuk melihat apakah dia bisa membunuh pemilik pena Tao dan mengakhiri permainan judi ini lebih awal. Selama kurun waktu ini, dia juga mengetahui tempat ini. Provinsi Yongrong. Kekaisaran ini memiliki 10.800 provinsi, yang masing-masing berpenduduk ratusan juta jiwa. Wanita itu adalah Gubernur Jenderal Provinsi Yongrong namanya Hana Sang. Dia adalah salah satu dari sedikit gubernur yang tidak memiliki keturunan. Di bawah pemerintahannya, Provinsi Yongrong langsung naik dari beberapa provinsi terbawah ke 10 provinsi teratas. Gubernur suatu provinsi memiliki kekuasaan yang sangat besar dan dapat mengendalikan urusan militer dan politik provinsi tersebut. La adalah pejabat perbatasan sejati dengan kewenangan besar. Ide menggunakan tahanan untuk menambang diusulkan oleh wanita ini. Selain itu, dia juga mengetahui bahwa kekaisaran saat ini sedang berperang dengan keluarga Tian. Dia tidak tahu banyak tentang keluarga Tian ini. Dia hanya tahu bahwa itu adalah keluarga yang menakutkan yang tidak lebih lemah dari kekaisaran, dan sekarang kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Sander Ye merasa sedikit gelisah. Karena peradaban di tempat ini cukup maju, hampir mustahil baginya untuk menaklukkan kekuatan ini tanpa bantuan ayah dan bibinya. Belum lagi seluruh kekaisarannya, dia bahkan tidak bisa menaklukkan satu provinsi pun. Tentu saja, pemilik pena Tao juga pasti tidak mampu melakukan hal itu dengan kekuatannya saat ini. Ayah menempatkan dia dan pemilik pena Tao di sini dan juga memberikan berbagai batasan kepada mereka, yang mana sama saja dengan membiarkan mereka memulai dari awal. Sander Ye mengeluarkan token pemberontak Yusou-san. Tentu saja, dia tidak berani menghubungi para pemberontak sekarang. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah bersikap rendah hati dan tidak membiarkan wanita itu mencurigainya. Kalau tidak, dia tidak ragu bahwa wanita itu akan membunuhnya secara langsung. Segala sesuatu harus dilakukan dengan hati-hati dan tanpa kecerobohan. Pada hari ini, Sander Ye akhirnya memiliki misi, yaitu menemani Hana Sang dalam perjalanan. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Hana Sang, dan dia tidak punya cara untuk bertanya. Dan kali ini, Hana Sang hanya membawanya. Bersambung.